juga Zai, dan Zai sedikit demi sedikit dia akan coba back off, akan coba mundur sedikit berusaha untuk mengambil angle yang lebih luas lagi, tapi hati-hati di arah bagian belakang ada Red Flash juga, dan atasnya juga ada tim-tim lain. Ini bener chaos banget, dan ini menjadi hal yang tidak mudah untuk seorang Zai. Atasnya BTR, belakangnya EVOS udah memusingkan banget gitu untuk Skylights Gaming Reverse Blue untuk Zai terlebih tepatnya. Tapi kali ini bakal ada follow up dari arah pemain-pemain SG yang lain yang datang dari arah bagian belakang, tentunya bakal melewati Nichil, bahkan langsung ditabrak begitu aja. Smith ada di barisan paling depan menyusul Pedox dari arah belakang, tentunya Tasser di tempat yang sama masih belum menabrak menuju ke arah Nichil. Nichil tidak membuat stepnya sama sekali, Windy. Iya betul, dan 3 player dari Skylights Gaming berusaha untuk menjatuhkan member terakhir dari tim Iris Tokma. Akan coba dicari lagi, akan coba di thinning out, tapi dapat Nichil diserbu oleh 3 player, dan Pedox lah yang masih bisa mendapatkan confirmnya atas player terakhir tim Genesis Dogma yang menjadi tim yang harus dropping out too early di game kita yang ketiga kali ini. Caster Jinx. Caster Jinx. Tiba-tiba kita dipulangkan karena lobby karena mereka kalah fight. Bahkan pincang di awal dari membuat mereka kerepotan ketika menghadapi Skylights Gaming di area sekitar Ella Zahar. Dan di bagian lain tentunya dari Alter Ego sempat tadi mendapatkan satu pemain dari Onyx, namun belum dipulangkan ke arah lobby. Dan di arah lain Red Face tertangkap oleh Zuxi, meletup, tidak ada kesempatan untuk di revive. Dan ini akan membuat EVOS hanya menyisakan pemain terakhir mereka. Yes betul, dan nampaknya dari arah Onyx tidak hanya Alter Ego yang mengincar posisi mereka, tapi nampaknya tim Ion juga mengincar posisi dari arah tim Onyx. Dan lihat dari Nerpeko juga nggak banyak pergerakan, dia nggak bisa keluar dari shake-nya karena banyak banget fight yang terjadi dari bagian luar. Dan bahkan dari arah Boom akan coba mengamati compound ataupun pergudangan yang diamankan oleh tim Geekfam kali ini. Betul sekali, Boom sudah semakin mendekat. Kali ini Kato ada di barisan paling luar untuk menjaga arah dari gudang yang nantinya bakal ditabrak oleh beberapa tim termasuk Boom. Saat ini sudah mulai mendekat berjuang dari Geekfam sementara ini ya, dan Kato masih berada di barisan belakang sebuah kontainer biru. Dan di bagian lain ternyata Bigetron sudah mulai melanjutkan fight-nya bertemu dengan tim Alter Ego. Tadi satu pemain di take down oleh Alter Ego namun masih belum dipulangkan ke arah lobby. Ini kayaknya bakal ngotot sih antara Geek dan juga Boom Esports. Iya betul, tapi hati-hati juga di arah bagian backline belakang juga ada tim Victim yang bisa menjadi pengganggu juga antara Boom dan juga Geek. Dan lihat penyebaran yang dilakukan oleh Boom juga berusaha untuk mengunci pergerakan dari arah tim Geekfam. Dan kali nampaknya dari arah dari seorang Ken berusaha untuk melakukan knockdownnya ke arah bagian tim Geek Catalyst yang nampaknya dituju oleh seorang Ken. Betul, gak kelihatan orangnya, tembak aja mobilnya meletup. Tapi bukan letupan dari mobil yang diincar, melainkan granat yang dilemparkan bercukup bagian Ken. Dan Ken masih bisa terselamatkan, namun dari bagian belakang ada tembakan yang langsung bercukup ke arah seorang Ken. Tumbang satu, karma is real, dan Ken dipulangkan ke arah lobby. Boom kehilangan satu punggawa mereka. Yes betul, dan 3 player sisa lagi untuk bisa mendefense lagi area dari arah tim Boom. Dan dari Catalyst masih bisa terselamatkan dengan adanya beberapa PK fire juga dari arah seorang Kato. Dan Banatik pun mendapatkan headshotnya karena seorang Cheetah. Dan banyak banget tim-tim udah mulai fight, bahkan sekarang Bonafide pun juga harus puas di posisi yang ke-14. Betul sekali, Bonafide sudah dipulangkan sementara Alter Ego sudah mendapatkan 5 elimination sampai di menit ke-19 untuk sementara ini. Dan Kacau masih menjaga di barisan luar dari arah gudang yang dikuasai oleh Geekfam. Ini area kontainer biru yang nggak bisa ditabrak oleh siapapun. Dan Onyx, bukan Onyx tapi Ion kali ini sudah mendapatkan beberapa press yang dilakukan oleh tim RRQ. Namun RRQ hanya mengisahkan 2 pemain mereka saja, tembakan dari bagian atas dan Peko tertangkap. Satu persatu mulai tumbang, tapi Voldemort mendapatkan 2 pemain dari Ion. Yes, 1v1 win. Setuju, dan tadi timingnya bertepat banget dari arah seorang Genfos. Dan akan coba dikokang lagi granat ke arah depan. Dan Voldemort akan coba berhadapan 1 lawan 1 oleh seorang Genfos. Tapi nampaknya Genfos mateng banget ini, terkena peluru dari dan sekarang juga akan coba mencari lagi knockdownnya. Dan akan coba ada granat balasan juga dari arah seorang Voldemort. Tapi posisi dari Genfos juga diganggu oleh tim lainnya. Itu udah sama-sama bonyok sih. Apalagi Bluesun bakal mendekat, tapi kali ini Toms dengan granatnya lempar langsung menuju ke arah BMW. Ini bakal meletup, mungkin 2 orang bakal connect. Wow! Terbukti granatnya mateng banget. 2 orang di take down dengan begitu mudahnya dari arah Geekfam. Bahkan rata sudah. BMW tidak diberikan nafas yang lama oleh Geekfam. Yes betul, semakin jaya lagi posisi dari arah tim Geekfam. Dan bahkan ada juga dari bagian lainnya Katal kita akan coba mendekat juga rotasi dari arah tim Victim, di mana dari arah seorang Chiel akan coba diburu, akan coba di-spray dan juga menggunakan KRL dan Vehicle Explosion mendapatkan lagi poin-poin eliminasi untuk tim Geekfam. Betul, Bigetron juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Geek sudah mendapatkan 5 elimination, menambah pundi-pundi poin mereka dan menyamakan sedikit mengejar poin elimination yang sudah dikumpulkan oleh Alter Ego di match ini. Yes, tapi kalau misalkan kita juga pergerakan dari arah tim BMW, Barrier juga nggak banyak pergerakan, hanya misalkan last man standingnya juga untuk tim BMW. Dan bahkan sekarang dari Geek juga diincar oleh tim lainnya. Masih tersisa 1 player. Astaga, gua terluput dengan pergerakan dari Barrier. Tadi Barrier masih bertahan ternyata. Dan ini dia pergerakan terakhir dari Victim yang membuat mereka pulang ke lobby.
Yes, betul. Dan 10 tim lagi yang tersisa dengan 23 player yang masih live. Dan sekarang juga nampaknya dari Toms juga berusaha untuk revive. Rekan satu timnya itu Katau akan coba di-revive, akan coba dibangkitkan kembali. Dan dari arah bagian circle juga membuat Geek harus keluar dari zona nyaman mereka. Tapi di arah bagian high ground ada Boom yang menunggu keluarnya Geek dari kandangnya. Betul, sama-sama menunggu ya. Memang menunggu itu membosankan ya, bikin gila, bikin sinting dan overthinking gitu loh. Jadi ya udahlah ya, biarkan mereka saling menunggu siapa yang akan sabar terlebih dahulu juga, karena kedua tim ini belum masuk ke dalam zona. Mau nggak mau mereka harus memanfaatkan timing yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Yes, betul. Tapi di arah bagian kiri juga dari arah Geek juga belum clear. Masih ada last man standing dari tim BNW. Ada Dewa United juga yang bisa ngelihat juga pergerakan dari tim Geek. Jadi banyak banget beberapa hal yang harus diamati, yang harus dicermati juga untuk Geek, untuk mereka bisa survive dan akan coba ngekontes. Nampaknya dari bagian depan akan jadi kosong satu granat dari arah seorang Katalis berusaha untuk mengukur ke arah seorang Hexas. Lemparan granat dari Katau ternyata di cancel, tidak muncul di area sekitar Boom Esports saat ini. Dan Geek sudah mulai naik perlahan-lahan. Audrey dengan vehicle-nya akan langsung terabas naik ke depan sana. Ada Hexas di bagian lower ground depan. Lagi dan lagi masih menunggu timing tembakan dari kedua tim ini. Namun ternyata Hexas yang bakal tumbang terlebih dahulu. Katau bakal memberikan follow up dari bagian belakang, akan menghadapi seorang bosku. Tembak langsung menuju ke seorang Katau, tapi Katau masih bisa bertahan. Belum ada follow up cepat yang diberikan oleh Boom Esports saat ini karena masih tertahan satu pemain mereka di bagian belakang bosku. Smoke set up ke bagian depan tentunya ingin membutakan pergerakan dari arah Geek Fam, tapi kali ini dua pemain yang siap untuk menghadapi bosku. 2 lawan 1, last man standing, bukan hal yang bagus untuk Boom Esports saat ini, Windy. Yes, betul. Dan bosku pun tertumbang dan kayaknya nampaknya dari Geek berhasil bisa menambah lagi pundi-pundi poin mereka dan berhasil bisa nge-retake area yang tadinya ditempatin oleh tim Boom. Dan high ground advantage mereka miliki, bahkan ada predicted shot juga dari arah tim Geek yang berusaha untuk mencari lagi dan akan coba mengconfirm nampaknya sekarang seorang Hexas. Sekarang Hexas pun dipulangkan juga posisi oleh tim Geek Fam. Betul sekali, Boom masih bertahan ternyata. Satu pemain terakhir mereka di bagian lain ternyata bukan bosku tadi menjadi pemain terakhir. Dari arah bawah ada tim Alter Ego yang siap menyambut kedatangan dari Geek Fam. Namun ternyata angle dari Geek Fam juga lumayan enak untuk ditujukan ke arah pemain-pemain dari Alter Ego. Belum ada tembakan pasti yang mereka berikan, tapi kali ini bergerakan lebih bergerak. Ada Evos di bagian kanan, ada Evos di belakang. Ada Evos, dia nggak sadar. Tembakan tadi datang dari KF dan membuat satu pemain mereka ter-take down. Namun masih ada backup dari Katau, terselamatkan posisi dari seorang Toms. Ya betul, dan dengan tapping-tapping begitu manja dari seorang Katalis berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya. Bahkan sekarang Fnatic membalaskan ke satu tim yang dipulangkan dengan granat yang connect. Bahkan Fnatic pun terculik dan itu dia last man standing dari Alter Ego pun juga harus digugurkan posisinya oleh tim Geek. Betul sekali, 4 tim tersisa, Geek, Boom, DG, dan juga Dewa United. Yes, betul. 4 tim lagi tersisa dan kalau misalkan kita lihat dari bagian circle dari Dewa United juga mereka masih masuk, mereka masih cukup santai dan 4 tim ini sama-sama masuk ke bagian circle. Tinggal gimana caranya mereka memanfaatkan Siren yang ada di Miramar dan sekarang bahkan dari Uni mendapatkan angle shotnya tadi ke arah tim DG. Yes, ini Playboy sudah mulai naik menuju ke arah Uni. Kali ini bakal ada pertarungan. Namun sebuah obstacle di bagian atas mampu untuk menyelamatkan posisi Uni. Sementara ini itu pohon bener-bener jadi dewa penyelamatnya Uni sih. Iya betul, tapi akan selamat dari gemparan peluru dan juga granat dari seorang Playboy. Dan ternyata dengan timing tepat dari Uni berhasil bisa menghindar dari granat ataupun predik molotov dari arah seorang Playboy. Tapi Playboy begitu percaya diri untuk menghadapi dua pemain dari arah DG. Ini kayaknya tugas berat dipikul oleh pemain dari DG, di mana Playboy harus menjaga dua pemain dari DU yang ada di high ground. Yes, betul. Masih nge-hold area di bagian tebing dari arah seorang Flyboy berusaha untuk memainkan areanya dengan nyaman untuk saat ini. Karena untuk melihat vision ke bagian atas juga terbatas banget. Apalagi di bagian kiri dari Geek bisa menjadi santapan juga oleh tim Dewa United. Oh, ternyata Fokker yang menjadi pemain terakhir dari Boom Esports. Tadi gue kira hanya menyisakan bosku gitu, tapi ternyata masih ada satu pemain lagi dari Boom Esports yang bertahan. Beberapa tapping fire yang dilontarkan oleh Katalis juga masih belum mampu untuk mendapatkan kepala dari seorang Fokker. Malah kali ini bakal menembak menuju ke arah DG. McClary berhasil diamankan tersembunyi di balik sebuah shake, dan finally Katalis mampu untuk memulangkan Boom secara utuh ke lobby. 3 tim tersisa kali ini. Yes, betul. Dan bahkan dari Geek juga masih utuh, masih komplit, masih prima dengan 4 member mereka. Dan akan coba cover juga satu player ke arah tim Dewa United. Dan 1v1 terjadi di mana Flyboy cukup low juga HP-nya akan coba diburu sampai dikejar oleh 2 member dari tim Dewa United. Dan kembali mundur lagi, kembali backup lagi. Dan itu dia tidak sempat untuk dipegang seorang Steve Boy nampaknya. Betul, tidak diselamatkan ternyata tadi ya, dibiarkan hilang begitu saja. Dan Geek Fam bakal naik ke bagian atas. Kali ini Uni akan segera melihat posisi dari Audrey dan juga Tom yang sudah mulai mendekat menuju ke arah pertahanan dari DU. Dan itu dia Audrey, sebuah angle yang begitu bebas
tadi langsung saja menancapkan peluru-peluru panasnya. Bahkan ada flying position kali ini Audrey masih sedikit memberikan sebuah blind spot yang tidak diduga-duga, namun nggak langsung Yolo maju ke depan sana karena masih ada gundukan yang bisa menjadi counter dari arah Geek Fam. Thomas masih berpikir naik atau tidak, tapi tembakan dari Playboy sedikit memberikan distraction ke arah Geek Fam. Yes, betul. Sedikit mengulur waktunya lagi, tapi bahkan dari Miliano juga tertangkap dari bagian angle tim Geek. Hanya bisa Free shot! Free shot banget, bisa menekan 2, bahkan hands pun akan coba diburu juga oleh Playboy. Dan dia hands akan coba di spread down, tapi masih belum bisa melihat last man standing dari arah tim Dewa United. Oh, granat yang dilemparkan tidak terlalu sempurna. Bakal melihat pergerakan dari arah Thomas juga kali ini agak sedikit terselamatkan posisi dari arah Hands, namun tidak dengan waktu yang lama karena Geek sudah mulai mendekat. Satu pemain terakhir akan menghadapi 2 pemain dari Geek Fam. Kekok itu dia dapetin 1 dari atas tapi tidak dari bagian bawah, dan winner chicken dinner untuk Geek Fam di game yang ketiga pada hari ini, sekaligus prediksi dari Junior Out benar. Betul banget, dengan total 17 poin elimination yang dibekukan oleh Geek Fam di game kita yang ketiga. Kali ini berarti dari analis kita cukup on point dalam prediksinya. Betul. Sebelumnya KL Doge dan sekarang prediksi dari Kak Junior lah yang on point, di mana Geek berhasil bisa menguasai Miramar dengan sangat luar biasa. Gokil sih, prediksi dari analis-analis kita hari ini benar-benar spektakuler, cetar membahana. Cetar membahana, betul banget. Dan juga ini luar biasa banget, dimana dari arah Geek juga mereka itu bukanlah area yang cukup nyaman untuk mereka tempatin. Mereka tuh nggak henti-hentinya fight loh Kak, dengan total 17 poin eliminasi. Gue lebih pengen bilang bahwa posisi dari Geek Fam setiap dia masuk ke zona itu bukan posisi yang mudah. Mungkin terlihat kosong gitu ketika dari zona 3 ke 4 posisi mereka tadi ngambil bagian timur, terus mereka bertemu dengan Boom Esport, mereka bertemu juga dengan siapa tadi? Sama BNW, terus mereka bertemu dengan Victim 365. Itu proses yang begitu panjang mereka hadapin, effort mereka cukup besar, apalagi dengan pick-pick yang mereka lakukan sampai 17 elimination loh. Betul. Ini nyamain rekornya Aura di minggu pertama. Berarti sekarang rekor tertinggi ada di Aura dan juga Geek Fam. Betul, dengan 17 elimination. Belum ada yang lebih dari 17 elimination di 2022 PMPL Indonesia Spring Split. Betul, berarti kalau untuk individual achievement tuh masih dipegang sama Nux. 10 elimination untuk Kayaknya individu. iya deh, kayaknya iya untuk individual elimination ya. Iya, betul. Wow, betul. Dan juga kita akan melihat highlight keseruan dari Miramar yang benar-benar panas untuk di game kita yang ketiga, di mana di awalnya dari Bonafide juga mereka fight terus karena tim-tim lain, dan mau nggak mau tuh kalau kita lihat ya Kak, banyak banget tim-tim yang terjadi pertemuan di tempat yang tidak seharusnya. Betul. Emang seharusnya di mana? Di ring. Kayak yang sekarang lagi live juga. Kalau PUBG Mobile, ya di sini. Fight-nya mereka di Battleground. Betul, tapi untuk area-area tuh bukan kayak area-area yang biasanya mereka ketemuan. Ya mungkin sih ini bisa dibilang karena kan Circle jarang banget gitu buat ke titik ini. Tadi tuh susah banget gitu buat kontrol high ground, lower groundnya, apalagi kayak Geek Fam punya celah untuk naik, terus tadi kayak DG si Flyboy juga bisa memainkan sebuah lower ground curam. Itu juga menurut gua pemetaan yang bagus dan respon yang cepat dari orang-orang yang, karena ini area jarang banget loh Win buat masuk di last circle gitu. Iya, makanya mungkin dengan circle yang mungkin menyulitkan banyak tim, makanya banyak banget area-area yang diincar ternyata diisi juga oleh tim-tim lain. Jadi betul, mau nggak mau kayak tadi GD tiba-tiba nabrak ke arah tim Scarlet yang nggak diduga ya kan, banyak banget tempat-tempat dituju tapi ternyata ada penghuninya. Iya itu, jadi semuanya happy birthday-nya ada, terus kayak surprise pick-nya juga ada, bahkan commit fight yang dibangun juga tadi benar-benar commit banget. Yang gue salut sebenarnya dari Geek Fam sih, mereka fokus ke dua tim loh. Mereka ngadepin tadi kalau nggak salah mereka ngadepin BNW, mereka ngadepin Victim 365, dan semua mereka ratain. Setuju, dan untuk keluar juga bahkan mereka Boom juga mereka ratain, betul. Untuk keluar dari gudangnya mereka pun mereka harus ngeratain Boom dulu, tapi mereka tuh pede banget loh untuk fight perang terus dari Geek Fam. Gitu. Cuma jangan kita bahas semuanya dong. Iya. Ntar yang di sana iya, marah kalau bahannya kita ambil gitu ya. Oke, sekali